Mari kita melihat hal ini dengan serius. Alkitab berkata kepada kita dengan jelas, bukankah dalam dunia ini sudah banyak organisasi? Mengapa memerlukan satu gereja lagi? Waktu Allah melihat eksistensi manusia hanya di dalam Adam dan di dalam Kristus. Saudara-saudara, kita akan membaca kitab suci dari Injil Yohanes pasal ke-10. Injil Yohanes pasal ke-10, kita akan membaca dari ayat pertama sampai ayat ke-10. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok kedua. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunkan keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan segala kelimpahan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Mari kita sekali lagi berdoa. Kami sudah membuka firman-Mu, kami sudah membaca buku-Mu. Sekarang bacalah hati kami, bukalah pikiran kami, dan berkata-kata ke dalam hati kami ya Tuhan. Kami berterima kasih pada pagi ini kami boleh bersama-sama dengan berjuta-juta, bahkan beratus-ratus juta manusia yang ditebus oleh Yesus Kristus untuk datang menghampiri hadirat Tuhan dan takhta kemurahan Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu, untuk mendekati Tuhan yang senantiasa memberikan anugerah kepada kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus pada pagi ini sekali lagi memberikan pengertian di dalam hati kami, dan menyinarkan kebenaran ke dalam jiwa kami, di dalam pikiran kami, di dalam roh dan sanubari kami masing-masing. Tuhan, pakailah hamba-Mu sehingga setiap kalimat yang diucapkan betul-betul merupakan sesuatu cahaya yang memberikan penggugahan, memberikan penerangan di dalam hati kami masing-masing. Kami bersyukur, kami berbakti, dan kami menunggu firman Tuhan demi nama Yesus Kristus, nama di atas segala nama, nama di atas segala penguasa, dan nama di atas segala pemerintah. Kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita masuk ke dalam pasal ke-10. Jikalau tidak melihat pasal ke-9, di mana Tuhan dengan membuka mata dari seorang yang lahir buta, mengajar tentang terang ke dalam dunia. Ini merupakan sebuah ekstensi daripada pasal 8 ayat ke-12, di mana Tuhan memberikan pengumuman, I am the light of the world. Whosoever follows me will never walk in the darkness, but we see the light of life. Yesus Kristus memberikan proklamasi di dalam pasal 8 ayat 18, 12. Aku ini terang dunia. Barang siapa yang mengikut aku, dia tidak berjalan di dalam kegelapan, melainkan dia akan menemukan terang dari hidup. Dan saudara-saudara, hal ini diakhiri dengan sesuatu peringatan yang besar sekali, bahwa Yesus datang bukan hanya memberikan keselamatan kepada manusia yang sudah dipilih,
bukan saja memberikan panggilan kepada mereka yang akan bertobat, bukan saja memberikan sesuatu contoh teladan pelayanan dan akhirnya mati di atas kayu salib. Yesus bukan saja memberikan hidup kepada dunia ini, Yesus datang ke dalam dunia juga untuk menghakimi. Nah saudara-saudara, ini merupakan sesuatu yang berbeda sekali. I come to condemn the world. Aku datang untuk menghakimi dunia ini supaya yang buta boleh dicelikan matanya, dan supaya yang celik dibutakan karena Kristus. Kristus merupakan satu paradoks. Di dalam kemenangan paradoks, manusia berdosa diampuni. Saudara-saudara, setelah peringatan yang besar itu lewat, sekarang kita melihat aspek yang lain lagi. Kristus menyatakan satu keindahan relasi antara gereja dengan Dia. Saudara-saudara, jika Tuhan Yesus berkata, aku datang untuk mendirikan gerejaku di atas dunia, maka kita mau tanya, apakah artinya gereja yang berada di dalam dunia? Bukankah dalam dunia ini sudah banyak organisasi? Mengapa memerlukan satu gereja lagi? Bukankah di dunia itu sudah mempunyai pemerintahan? Mengapa memerlukan tata-tata gereja yang bersifat pemerintahan itu lagi? Bukankah dunia sudah mempunyai banyak badan-badan sosial? Mengapa memerlukan lagi gereja untuk melakukan segala kebajikan-kebajikan, untuk menolong mereka yang berada di dalam kesulitan? Bukankah dunia ini sudah banyak rakyat, sudah banyak umat, sudah banyak orang-orang yang tergabung di dalam agama-agama yang berbeda? Mengapa perlu lagi satu gereja yang dimana Kristus menjadi kepala di dalamnya? Saudara-saudara sekalian, mari kita melihat hal ini dengan serius, bahwa Alkitab berkata kepada kita dengan jelas, hubungan antara manusia dengan Allah itu sudah putus semenjak Adam berbuat dosa. Itu sebab segala organisasi manusia, segala badan-badan sosial manusia, dan segala agama-agama manusia tak mungkin membawa manusia kembali kepada status yang vertikal ini. Ini relasi kembali kepada Tuhan Sang Pencipta dan pengasih sayang kepada umat manusia. Saudara-saudara sekalian, itu sebab hubungan antara manusia bukan hanya terjadi di dalam satu aspek horizontal saja. Bukan hanya sayap bergabung dengan engkau berhubungan dengan sayap, kita mempunyai relasi yang baik di dalam dunia, hidup kita sudah bisa dipuaskan. Itu omong kosong. Itu sesuatu hal yang tidak benar. Hubungan antara manusia bukan hanya terjadi di dalam aspek horizontal. Hubungan manusia masih mempunyai sesuatu relasi, ada sesuatu aspek yang tersembunyi yang selama ini banyak orang tidak mengerti, sehingga bagaimanapun mereka menggarap, memperbaikan hidup mereka, mereka tak pernah mempunyai kepuasan. Yang relasi vertikal manusia dengan Tuhan Allah, disitulah perlunya gereja, disitulah perlunya Kristus menjadi kepala dari umat manusia. Nah saudara-saudara sekalian, di Alkitab kita dengan jelas melihat hubungan manusia dengan Kristus dilukiskan di dalam beberapa umpama-umpama yang besar sekali. Tetapi di sini kita melihat fase 10, satu umpama yang penting sekali yang ditonjolkan atau diutarakan kepada kita melalui Kristus itu sendiri. Nah saudara-saudara, kalau kita melihat hubungan antara Tuhan dengan umat manusia itu boleh diibaratkan seperti hubungan antara Adam dengan manusia. Nah saudara-saudara, di sini Adam dipakai sebagai sesuatu lambang yang mewakili umat, the representative figure. Berarti Adam merupakan sesuatu oknum yang bersifat representatif. Adam merupakan sesuatu oknum yang bersifat simbol bahwa dia mewakili seluruh umat. Nah, di dalam keadaan status inilah kita baru bisa mengerti secara tepat arti daripada doktrin dosa asal. Maksudnya karena Adam mewakili seluruh umat manusia, dan seluruh umat manusia dicipta di dalam diri hidup Adam. Itu sebabnya pada waktu Adam berdosa, Allah melihat seluruh umat manusia di dalam dosa. Karena kita semua diwakili
oleh Adam yang dicipta sebagai manusia pertama. Saudara-saudara sekalian, dan hal ini diulangi lagi dengan sesuatu seluruh simbol kepada Kristus dan umat. Sebagaimana gereja mempunyai hubungan dengan Kristus yang menjadi umat manusia, demikian juga manusia mempunyai hubungan dengan Adam yang sebagai wakil dari umat manusia. Saudara-saudara sekalian, waktu Allah melihat eksistensi manusia, dia melihat hanya dua jenis yang berada. Pertama, keberadaan di dalam Adam, dan kedua, keberadaan di dalam Kristus. Barang siapa yang berada di dalam Adam, dia telah mewarisi ketidaktaatan, mewarisi sifat pemberontakan, dan mewarisi akibat dosa yang sudah diperbuat oleh Adam itu. Saudara-saudara, kita melihat dengan jelas di sini bahwa melalui pemberontakan daripada Adam, seluruh umat telah dilukiskan oleh kitab suci menjadi anak-anak durhaka. Nah, istilah ini kita temukan di dalam Roma pasal ke-5, dan kita menemukan juga di dalam Efesus pasal ke-2. Dan di sini kecuali melalui Yesus Kristus yang mengembalikan kita dengan Tuhan Allah, tidak ada jalan lain membereskan hubungan kita dengan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, puji Tuhan. Dan pada waktu Adam menjadi lambang, Kristus juga menjadi representatif atau wakil. Kristus juga menjadi wakil. Di sini kita melihat gereja dan Tuhan mempunyai sesuatu perumpamaan atau sesuatu tali hubungan yang ditulis dengan jelas. Kristus dan umat, seperti Adam dan seluruh manusia. Tetapi di pasal ke-10 di sini kita melihat salah satu lukisan yang begitu indah yang dikatakan oleh Kristus sendiri, yaitu gembala dan domba. Semua 1, 2, 3, gembala dan domba. Kristus terhadap gereja bukan saja seperti Adam dan manusia. Kristus dan gereja juga dilukiskan di sini sebagai domba dan gembala. Kristus adalah gembala dan kita adalah domba-dombanya. Nah, saudara-saudara, di sini yang memimpin domba adalah gembala, dan gembala yang baik adalah yang betul-betul bisa memelihara akan semua domba yang mengikut dia. Nah, saudara-saudara, jika kita melihat bahwa istilah domba mempunyai satu status khusus yang sangat unik di dalam agama Kristen. Karena manusia yang dimiliki oleh Tuhan selalu dilukiskan sebagai domba. Kita seperti domba. Dan sebelum kita kembali kepada Tuhan, kita diibaratkan sebagai domba yang tersesat. Saudara-saudara, all we like sheep has gone astray. Saudara, kita seperti domba yang masing-masing sudah berjalan di dalam jalan kita sendiri. Kita seperti domba yang sudah kehilangan arah. Pada waktu mentafsirkan istilah ini, maka Charles Spurgeon di dalam abad ke-19 yang disebut sebagai the prince of the preacher, sebagai raja daripada pengkhotbah-pengkhotbah, dia mengatakan begini: why sheep? Why not dog? Why not pig? Why not oxen? Kenapa bukan sapi-sapi? Bukan yang lain, bukan kuda, bukan binatang yang lain. Kenapa domba? Kita semua seperti domba. Alkitab telah memilih istilah yang tepat sekali. Alkitab tidak mengatakan kita semua seperti babi. Tidak. Alkitab tidak mengatakan kita semua seperti anjing. Alkitab tidak mengatakan kita semua seperti kuda. Alkitab memilih istilah kita semua seperti domba. Apa sebab? Karena domba adalah semacam makhluk yang sangat bodoh di dalam arah. Saudara-saudara, domba sangat bodoh di dalam arah. Engkau bawa seekor domba, taruh di mana saja, langsung dia kehilangan arah. Langsung dia tidak tahu bagaimana pulang. Dia hanya tahu meh, yang tidak tahu bahasanya saya. Saudara-saudara, mungkin dia berkata di mana ke arah? Saya tidak tahu ke mana. Itulah domba. Anjing tidak demikian. Waktu saya masih kecil berada di Tiongkok, kita pernah membuang seekor anjing 9 kali, dia pulang lagi. Saudara-saudara, buang ke sini dia pulang, buang ke sana dia pulang. Dia begitu hebat, dibawa ke satu tempat yang tidak pernah dia pergi, lalu kita lepas. Sesudah itu suruh orang tahan, tidak pulang. Tak lama lagi dia sudah di rumah. Saudara-saudara, itulah anjing.
Anjing mempunyai kepekaan untuk mengetahui akan arah. Tetapi domba tidak demikian. Domba paling bodoh di dalam hal menentukan dan mengenal akan arah. Itu tidak salah. Manusia pada abad ke-20 bukankah sudah mencapai kemajuan luar biasa? Manusia pada abad ke-20 bukankah telah menyatakan diri sebagai makhluk yang potensinya tidak habis-habis untuk sehingga tidak berhenti-henti di dalam perkembangan dan kemajuan. Tetapi saudara-saudara sekalian, satu-satu hal yang belum pernah dibereskan oleh manusia secara dunia ini, yaitu tidak ada arah untuk segala keunggulan. Saudara-saudara, agama tidak memberikan arah yang sejati kepada manusia. Masing-masing menganggap diri benar. Tetapi saudara-saudara sekalian, Tuhan Allah berkata bahwa kita semua seperti domba. Ilmu tidak memberikan arah kepada kita. Kemajuan-kemajuan akan menuju ke mana? Saudara-saudara, agama-agama di dalam dunia semua menganggap mereka sudah mempunyai arah yang mutlak, tetapi mereka membutlakkan yang tidak mutlak. Sedangkan ilmu lebih jelas dan lebih jujur memberitahu kepada kita bahwa mereka tidak mempunyai arah. Dan di sini kita melihat negara-negara yang begitu maju di dalam ilmu, mereka apakah mempunyai arah? Mereka tidak. Arah satu-satunya yaitu mereka berusaha, berkompromi asal bisa mendapatkan uang lebih banyak. Karena uang sudah menjadi sesuatu ukuran nilai yang sangat penting di dalam masyarakat modern ini. Saudara-saudara, bahkan komunisme yang menganggap mereka berarah, mereka mempunyai peranan untuk memimpin seluruh dunia kepada arah yang sudah ditetapkan oleh Karl Marx pada abad ke-19. Mereka pun sekarang berusaha berkompromi untuk memperoleh sesuatu kemungkinan merubah situasi ekonomi yang sudah begitu bangkrut dan begitu rusak. Saudara-saudara, kita boleh melihat politik tidak mempunyai arah yang sejati. Agama tidak mempunyai arah yang mutlak. Dan kita melihat ilmu tidak mempunyai sesuatu arah yang mutlak. Seperti domba-domba kita sangat memerlukan seorang gembala. Saudara-saudara, gembala-gembala yang baik, itulah utusan-utusan Tuhan yang memberikan kekuatan ke dalam jiwa seseorang. Gembala-gembala yang baik itu yang memberikan ajaran yang benar, sehingga kita boleh diarahkan dan kita boleh dibawa kepada sesuatu pintu yang benar. Dan gembala-gembala yang baik itu diutus dari zaman ke zaman. Dan siapakah gembala yang agung? Siapakah gembala yang menjadi sesuatu penghulu dari segala penggala? Saudara-saudara, penghulu gembala itu ditulis oleh Alkitab Perjanjian Baru, ialah Yesus Kristus sendiri. Nah saudara-saudara, selama gereja dijadikan sesuatu tempat di mana manusia boleh menerima rumput yang hijau, boleh menerima segala sesuatu menurut kebutuhan mereka, dan diisi dan puas oleh segala firman dari Tuhan, maka saudara-saudara, Yesus Kristus adalah gembala satu-satunya yang betul-betul lebih tinggi daripada gembala-gembala yang lain. Itu sebab kalau kita melihat di dalam buku daripada Petrus, dia sendiri mengatakan aku sebagai gembala. Tapi dia menulis lagi dengan kalimat yang lain, kita menunggu datangnya, munculnya, the appearance of the shepherd, the appearance of the chief shepherd, yang besar, gembala yang besar, yaitu Yesus Kristus. Nah saudara-saudara, gambar mengenai gembala dan domba berada baik di dalam perjanjian lama maupun berada di dalam perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama, saya kira yang pertama kali mengatakan gembala dan domba itu adalah Yakobus. Saudara-saudara, Yakobus sebelum dia meninggal dunia, dia mentumpang tangan untuk memberkati anak-anak daripada Yusuf. Dan dia mengatakan juga bahwa gembalaku adalah Tuhan, yang seumur hidup ini telah menggembala aku, telah memimpin aku melewati perjalanan yang panjang ini. Saudara-saudara, dan konsep ini mulai menjadi sesuatu inspirasi untuk semua syair-syair yang paling agung, dan akhirnya muncul di dalam konsep daripada Raja Daud mengenai Tuhanlah gembala yang sungguh-sungguh di dalam Mazmur ke-23.
Nah saudara-saudara, pada waktu ketujuh saudara kakak-kakak daripada Daud, waktu mau dipilih untuk menjadi raja, maka Samuel tidak mendapatkan gerakan harus mentafsirkan yang mana. Dari yang pertama, kedua, Tuhan berkata di hatinya, bukan ini, bukan ini, bukan ini. Setelah 7 itu semua dirasakan bukan, semua anak yang dibawa kepada dia dirasakan bukan. Lalu dia tanya, apakah engkau mempunyai anak? Hanya 7 ini kah? Maka ayah daripada ketujuh anak mengatakan, tidak, saya masih mempunyai seorang anak kecil. Anak yang paling kecil itu adalah anak yang masih remaja, seorang budak. Dia sedang berada di ladang. Masakan Tuhan mau memilih yang kecil ini? Maka si Samuel berkata, panggil dia kemari. Daud dipanggil pulang. Daud dipanggil pulang dari bertempat penggembalaan itu. Waktu dia datang berdiri sebagai seorang remaja di hadapan seorang nabi, seorang besar, seorang hakim yang begitu agung, salah seorang hakim yang terakhir yang paling besar, Samuel. Dan Tuhan berkata kepada Samuel, dia yang saya mau pilih menjadi raja Israel. Saudara-saudara, kenapakah Daud dipilih? Daud dipilih karena dia mempunyai jiwa gembala. Daud dipilih karena dia mempunyai pengalaman gembala. Saudara-saudara sekalian, pada waktu Daud berperang dengan Goliat, di situ dia mengatakan kalimat-kalimat. Dia pernah merampas domba keluar dari mulut singa. Saudara-saudara, dia pernah memelihara domba-dombanya sehingga mendapatkan keamanan dan kesejahteraan. Di situ jiwa penggembalaan mengakibat dia mengerti konsep yang diturunkan oleh orang Yahudi dari Yakobus kepada dia, dan pengalaman-pengalaman menunjang dia bagaimana menulis pengertian dia dengan Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Hanya kalimat ini sana sudah menggerakkan beribu-ribu tahun, beribu-ribu juta manusia pernah hidup di dalam dunia. The Lord is my shepherd, I shall not want. Saudara-saudara, gembala yang baik mengisi dan memelihara karena dia mengetahui segala kebutuhan dari dombanya. Saudara-saudara, pada waktu Paulus mengumpulkan syabas-syabas, mengumpulkan majelis-majelis dan orang-orang pemelihara dari gereja di Efesus, mengadakan sesuatu retreat bersama dengan mereka, saudara-saudara, maka di Miletus Paulus berkata, sesuatu yang kau perlukan, segala sesuatu yang kau perlukan, tidak ada pantangan bagi aku untuk memberitahu di tengah-tengah engkau. Itu jiwa gembala. Jiwa gembala yang mengetahui apa yang dibutuhkan, dan yang dibutuhkan pasti diberikan, yang dibutuhkan pasti diberitakan kepada mereka. Saudara-saudara, kadang-kadang pendeta-pendeta tidak berani mengkhotbahkan khotbah yang keras, meskipun dia tahu pendengar itu perlu. Tetapi dia takut itu akan menimbulkan ketegangan, itu akan menimbulkan satu kerusakan hubungan, sehingga dia menghindarkan diri dari berbicara hal-hal yang diperlukan. Itu sebab banyak domba-domba Tuhan tidak pernah mendengar kalimat-kalimat yang perlu dan penting selama itu, karena dombanya tidak mengisi dengan sesungguhnya. Paulus mengatakan tidak, segala sesuatu yang kau perlukan, tidak ada pantangan bagiku untuk berbicara kepada engkau. I shall not want. Allah itu gembala kita, dan aku tidak berkekurangan apa-apa. Allah itu gembala kita. Ini tidak berarti kita boleh mendapatkan segala materi yang kita anggap perlu sehingga kita hidup berlimpah-limpah, tidak pernah kekurangan apa-apa. Saudara-saudara, yang betul-betul kita perlu, Tuhan akan memberikan. Yang tidak perlu, tak tentu Tuhan berikan kepada kita. Namun demikian, segala sesuatu yang perlu, baik terhadap jiwa kita, pikiran kita, dan ajaran-ajaran mengenai kekekalan, gembala yang baik memberikan kepada kita. Saudara-saudara sekalian, dan di dalam Mazmur 23 kita melihat keindahan daripada ikut Tuhan sebagai seorang gembala. Maka Daud mengalami ini. Dia sendiri mengikut Tuhan, dia menerima segala berkat dari Tuhan, dan dia juga mengibaratkan itu dan mencetuskan itu di dalam pengalaman dia sebagai gembala untuk memeliharakan domba-dombanya. Sampai pada waktu Yesus berada di dunia, maka dia mengatakan kalimat-kalimat,
di dalam pasal ke-10 ini. Kalau saudara membaca di dalam Yeskiel pasal 33, engkau melihat jiwa gembala yang lebih mendalam itu bagaimana. Nah di sini pasal ke-10 kita melihat gembala itu sendiri inkarnasi. Gembala itu sendiri datang ke dalam dunia, dan gembala itu sendiri berbicara ajaran yang penting kepada sejarah ini. Yesus berkata di sini, dengan sesungguhnya aku berkata kepada engkau, barang siapa yang masuk ke dalam pintu domba, orang itu kalau tidak masuk melalui pintu, maka dia bukan gembala. Kalau dia melompat dari tembok, dia adalah pencuri dan perampok. Saudara-saudara sekalian, pintu menjadi satu ujian bagaimana kita mendekati domba. Seorang psikologis yang bernama Palmer, dia mengatakan setiap anak kecil tidak gampang didekati oleh orang asing, tetapi setiap anak kecil jiwanya ada sehelai pintu. Kalau engkau mengenal dia, engkau gampang mendekati dia. Kalimat itu sudah mempengaruhi saya kira-kira 25 tahun. Nah saudara-saudara, ini tidak gampang. Saudara-saudara, kita harus menemukan pintunya itu di mana. Nah saya kira kalau jiwa ini ditangkap dan dimengerti oleh setiap pendidik, dan jiwa ini betul-betul dimengerti oleh setiap guru sekolah minggu, maka kita mengajak dan mendidik anak-anak daripada orang Kristen itu tidak terlalu sulit. Nah saudara-saudara sekalian, di sini kita melihat Kristus mengatakan kalimat ini, yang tidak masuk dari pintu ke dalam kandang itu adalah pencuri dan itu adalah perampok. Berarti Tuhan mau umatnya di dunia ini didekati oleh orang-orang yang berjiwa gembala dan didekati oleh orang-orang melalui jalur yang benar. Saudara-saudara sekalian, kalau kita memikirkan bahwa banyak orang Kristen sudah digembalakan di dalam dunia ini, maka penggembalaan kepada mereka yang betul-betul baik semua melalui prinsip yang dikatakan di sini, yaitu dengan pengajaran yang sah, dengan pengajaran yang berasal dari Tuhan, dan dengan cara yaitu melalui Kristus datang kepada manusia. Demikian juga manusia melalui Kristus dan melalui pengajaran yang resmi dari Tuhan kita kembali kepada Bapa. Dan di sini kita semua yang mengadakan pos Injil, mendirikan gereja, kita semua adalah pelayan-pelayan yang diutus oleh gembala yang besar. Nah saudara-saudara, jikalau pelayan-pelayan hanya diutus oleh gembala yang agung itu, maka setiap pelayan harus mengerti prinsip-prinsip penggembalaan ini. Saya kira di tengah-tengah MR ini banyak jiwa-jiwa yang berpotensi besar sekali. Dan banyak orang yang mempunyai kemungkinan karena berapi-api mau melayani Tuhan. Dan saya melihat makin banyak orang yang tergabung di MR ini, kita mau melayani. Kita berapi-api melayani. Kita mau dipakai Tuhan. Kita tidak mau menjadi orang Kristen yang begitu-begitu saja, seumur hidup hanya mendengar dan menerima sesuatu. Kita mau memberi sesuatu dari hidup kita. Kita mulai berhenti dari tahap hanya menerima anugerah. Kita memberi sesuatu untuk Tuhan. Tapi saudara-saudara, sebelum engkau melayani, belajar baik-baik jiwa penggembala. Sebelum engkau mengabar Injil kepada orang lain, mengertilah jiwa orang lain. Dan sebelum engkau membuka pos Injil, engkau belajar bagaimana mempunyai jiwa penggembalaan sehingga pekerjaan Tuhan bisa dilayani oleh kita dengan baik. Yesus Kristus berkata di sini bahwa aku inilah adalah pintu dan aku adalah gembala yang baik. Nah kalau di sini kita melihat dari ayat-ayat pertama belum nonjol kalimat ini. Yesus berkata, dengan sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa yang datang kepada domba tidak lewat pintu, dia itu pencuri dan dia itu adalah perampok. Nah saudara-saudara, di sini Yesus dengan benar, dengan berani mengatakan sesuatu fakta yang melukiskan zaman dia itu. Betapa banyak orang-orang Farisi yang katanya mereka mempunyai hafalan Alkitab, yang mereka mengerti akan segala pelajaran-pelajaran yang paling ketat, tetapi mereka tidak mempunyai hidup yang sungguh-sungguh. Mereka tidak mempunyai cinta yang murni. Mereka tidak mempunyai sesuatu motivasi untuk membuat orang-orang yang dimiliki Tuhan dipelihara dan betul-betul diberikan kesembuhan. Saudara-saudara, maka Tuhan berkali-kali berkata di perjanjian lama, aku akan memukul gembala-gembala yang tidak setia. Karena mereka
menguntungkan diri, merugikan domba. Waktu dombaku berada di dalam keadaan penyakit, mereka tidak menyembuhkan. Waktu domba-dombaku berada di dalam keadaan terpisah, mereka tidak menyertai. Pada waktu domba-dombaku berada di dalam keadaan luka-luka yang berat, mereka tidak membalut. Domba-dombaku terpencar di seluruh muka bumi. Tidak ada orang yang mencari, tidak ada orang yang pergi menemukan mereka. Ini perkataan-perkataan yang paling pedih dari Tuhan yang berjiwa gembala. Ini perkataan-perkataan yang paling pedih yang kita bisa dengar daripada hati Tuhan yang mencintai domba-dombanya. Saudara-saudara sekalian, bukankah kita melihat begitu banyak orang yang seharusnya kembali kepada Tuhan masih berkeliaran di luar pintu keselamatan? Saya tidak bisa bayangkan jikalau pada waktu saya umur 17, waktu tahun itu jikalau saya tidak bertobat, saya sekarang berada di mana? Itu yang mengakibatkan beberapa waktu yang lalu saya berkata, masih banyak anak-anak Tuhan yang sekarang dititipkan di agama lain, yang dititipkan di organisasi di luar, yang harus kita temukan, kita bawa, dan kita kumpulkan bersama di dalam kandang Tuhan sendiri. Saudara-saudara sekalian, dulu kita adalah domba yang tersesat, tetapi karena Kristus kita sudah dipersatukan, sudah dibawa, dan sudah diawasi oleh gembala jiwa kita. Ini tercantum di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang terakhir. Saudara-saudara, puji Tuhan, Yesus adalah gembala itu. Puji Tuhan, Yesus adalah pintu itu. Saudara-saudara, kalau kita melihat siapa yang masuk ke dalam domba tidak lewat pintu itu perampok, itu apa artinya? Itu berarti semua yang pernah mengumumkan bahwa mereka utusan Allah, semua yang menganggap mereka adalah hamba-hamba Tuhan, tetapi mereka mau datang kepada umat Tuhan dengan tidak mengaku Kristus, mereka hanya menjadi perampok. Saudara-saudara, di sini kita mendapatkan satu kunci yang penting, yaitu kristologi yang benar menetapkan kalau itu bidat atau tidak. Ajaran-ajaran tentang Kristus kalau beres, berarti sistem teologi itu beres. Ajaran-ajaran tentang Kristus kalau tidak beres, berarti sistem teologi itu tidak beres. Ajaran-ajaran doktrin kristologi kalau sesat, membuktikan organisasi masyarakat yang bersifat agama itu disebut sebagai bidat, dan itu tidak bisa disebut sebagai gereja. Saudara-saudara sekalian, pada abad-abad yang lampau, di dalam gejala-gejala begitu banyak bermonopoli, begitu banyak orang mempunyai kekuasaan kedudukan agama yang tinggi, lalu mereka mengajar semau sendiri, tidak lagi mengutamakan Kristus. Maka pada zaman John Calvin, dia mengatakan ayat-ayat ini penting untuk setiap abad dan sangat penting untuk abad kita, yaitu pada abad ke-16 begitu banyak orang-orang yang berada di bawah naungan daripada gereja Katolik. Mereka menganggap diri adalah sah, adalah sungguh-sungguh gembala, tetapi mereka tidak mengajar ajaran yang benar. Bahkan mereka memutarbalikkan kebenaran dengan pengajaran-pengajaran yang merusak dan meracuni firman Tuhan. Karena mereka berkata manusia bisa dilepaskan dosanya kalau bayar uang, kalau beli karcis. Itu ajaran-ajaran yang dilawan oleh Martin Luther mati-matian, karena itu ajaran-ajaran yang berbeda dengan Alkitab. Saudara-saudara sekalian, di sini kita melihat setiap zaman harus dipelihara ajaran yang baik, sehingga kita bisa kembali kepada kemurnian iman yang sejati. Saudara-saudara, Yesus Kristus berkata di sini, barang siapa yang datang kepada domba tidak lewat pintu, itu adalah perampok. Apa artinya di sini? Berarti begitu banyak orang yang pernah mengumumkan diri sebagai Mesias. Begitu banyak orang pernah mengatakan diri sebagai Kristus. Orang-orang itu adalah orang yang tidak benar. Saudara-saudara, kira-kira 12 tahun yang lalu, setelah saya memimpin satu kebaktian yang besar di Surabaya, ribuan orang mendengarkan khotbah itu. Lalu ada seorang tulis satu surat kepada saya. Waktu saya buka surat itu, saya terkejut. Dia mengatakan, selama aku menyelidiki Alkitab, makin sadar saya adalah Kristus itu. Bapak Stephen Tong, engkau begitu berkhotbah, saya kagum. Tapi engkau sebenarnya berkhotbah supaya orang lain kali bisa kenal bahwa saya adalah Kristus. Kurang ajar.
Demikian juga Mormon, mereka mengajar Kristus akan datang. Waktu Kristus datang lagi di mana? Berada di Utah, di Salt Lake City. Sudah pernah ke Amerika? Saya mengunjungi Salt Lake City 2 kali, bikin kebangunan rohani di situ. Dan saya pergi masuk ke dalam pusat dari Mormonisme yang sekarang sudah diterima di Indonesia. Itu bidat, saudara-saudara. Waktu saya melihat mereka di pinggir satu yang disebut temple, bait yang besar, Mormon Temple, salah satu bangunan yang luar biasa besarnya, dan orang bukan anggota tidak boleh masuk. Lihat pun tidak boleh. Itu hanya anggota mereka yang boleh masuk. Dan di sampingnya lagi ada satu tempat yang besar disebut Mormon Tabernacle. Di dalam arsitektur merupakan salah satu mujizat yang paling besar. 8.000 tempat duduk, akustiknya begitu indah, sehingga jatuh satu paku 8.000 orang dengar semua tanpa speaker. Itu salah satu bangunan yang luar biasa. Dan saudara-saudara, dan di samping sana lagi ada satu universitas besar. Di dalamnya ada ratusan bahasa yang diajar oleh profesor bahasa untuk mengirim orang-orang mereka ke seluruh dunia mengabarkan apa yang mereka anggap benar. Dan mereka mengatakan Kristus datang bukan di Sion, Kristus datang di Utah, di Salt Lake City. Saya naik ke satu bukit, di bukit itu ada satu tempat peringatan, dan di situ ada satu istilah, here is the place. Sinilah tempatnya. Kalimat itu diucapkan dari seorang bernama Brigham Young. Dia telah menjadi pemimpin yang besar daripada orang-orang Mormon. Dia pernah bekerja sama dengan Joseph Smith. Joseph Smith mempunyai istri lebih dari 26. Dan Brigham Young mempunyai istri lebih dari 45. Dan mereka menganggap mereka orang-orang suci akhir zaman. Mereka menganggap diri diutus oleh Tuhan. Mereka menganggap diri mereka adalah gembala. Saudara-saudara, nah, setelah pertengahan jalan memindahkan mereka dari timur ke barat, katanya menurut pimpinan Tuhan, di tengah-tengah jalan Joseph Smith meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, anaknya tidak setuju sama Brigham Young, sehingga Brigham Young teruskan dan terus berjalan di padang belantara. Menurut mereka mengalami mujizat sama seperti Musa mengalami mujizat. Karena tengah-tengah jalan waktu kelaparan, di tengah-tengah gurun Amerika yang tidak ada makanan, Tuhan kirim burung-burung terbang begitu rendah sehingga mereka boleh gampang menangkapnya, lalu mereka boleh mengisi perut mereka. Seperti apa yang terjadi di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Dan mereka menganggap mereka telah menerima wahyu yang sudah diberikan Tuhan kepada orang-orang kuno yang berada di dunia barat. Seperti Tuhan sudah pernah memberikan kitab suci Perjanjian Baru dan Lama kepada orang timur di dalam tanah-tanah suci di Timur Tengah. Saudara-saudara, maka di situ mereka menturunkan akan buku yang disebut buku Mormon. Nah, orang-orang semacam demikian, pada waktu mereka menuju ke satu tempat, mereka bersungut-sungut. Setelah sampai di Utah, sudah tidak tahan lagi. Mereka mengatakan, this is the place. Waktu dia mengatakan, this is the place, tempat itu dianggap tempat perjanjian. Sekarang didirikan, this is the place. Sesuatu tugu. Di atasnya ada kalimat itu untuk memperingati akan, mengingat akan pekerjaan daripada Brigham Young. Saudara-saudara, sejarah berkata kepada kita, setiap zaman ada orang menganggap mereka diutus oleh Tuhan. Setiap zaman ada orang mengatakan mereka adalah gembala untuk menggembala banyak orang. Setiap zaman, bahkan sebelum Yesus, pada zaman Yesus berada di dunia, sudah ada beberapa orang pernah mengumumkan dia adalah Mesias. Mereka mengetahui bahwa orang-orang Israel terus menanti Mesias datang, menanti Mesias datang. Maka setan bekerja di hati beberapa orang yang menganggap mereka adalah Kristus, mereka adalah Mesias. Lalu pada waktu mereka mengumumkan, saudara-saudara, mereka menyatakan diri bukan. Dan ada yang dilempar batu sampai mati, ada yang dianggap palsu, mereka dianiaya, dan ada yang dibuang. Saudara-saudara, itu sebab pada waktu Yesus datang di dalam dunia, orang Yahudi kira ini Mesias yang palsu. Tapi ini kali dia sungguh-sungguh, tapi mereka tidak tahu. Sekali lagi saya memberikan kunci ini. Bagaimana mengetahui kalau ajaran itu palsu? Bagaimana kalau mengetahui itu gereja palsu? Bagaimana kalau mengetahui kalau itu adalah teologi yang palsu? Kunci yang paling penting yaitu jikalau sesuatu teologi, sesuatu sistem pengajaran, sesuatu gereja tidak benar di dalam ajaran Kristologi, khususnya tentang soteriologi daripada Paulus, maka ajaran itu, gereja itu atau teologi itu disebut
bidat. Saudara-saudara, barang siapa yang tidak mengaku Yesus adalah Allah, dia bidat. Barang siapa yang tidak mengaku Yesus adalah Allah jelma menjadi manusia, dia bidat. Barang siapa yang tidak mengaku Yesus Kristus dilahirkan melalui anak darah Maria, itu ajaran palsu. Barang siapa yang tidak mengaku Yesus Kristus mati mengganti manusia, itu ajaran palsu. Barang siapa yang tidak percaya Yesus Kristus bangkit pula dari antara orang mati, itu ajaran bidat. Saudara-saudara, Kristus adalah pintu itu, dan Kristus adalah gembala yang besar itu. Ini kedua istilah dikatakan dari mulut dia sendiri. I am the gate and I am the shepherd. Akulah pintu itu. Dan kalau demikian, apakah yang dikatakan di sini? Yang belum saya sudah datang, mereka itu semua pencuri. Saya mau tanya, Musa datang sebelum Kristus, Yesaya datang sebelum Kristus, Daniel datang sebelum Kristus, Yeskiel datang sebelum Kristus, dan orang-orang yang penting perjanjian lama, misalnya Amos, Yunus, Sakaria, Maleaki, semua nabi-nabi itu mereka datang kepada Israel, mereka datang sebelum Kristus. Apakah mereka semua dianggap adalah nabi-nabi palsu atau dianggap perampok dan pencuri? Tidak, saudara-saudara. Perhatikan kalimat di bawah ini. Semua nabi-nabi di dalam perjanjian lama yang memberitakan tentang Kristus yang akan datang, itu adalah pendahulu-pendahulu. Sebagaimana Yohanes Pembaptis di dalam perjanjian baru, dia adalah perintis dari kedatangan Kristus. Itu bukan perampok dan pencuri. Tetapi sebelum Kristus sendiri datang ke dalam dunia, barang siapa yang tidak menunjukkan pengajaran kepada Kristus, bahkan berani menganggap diri adalah Kristus, mereka adalah perampok dan pencuri. Jelas maksud saya, saudara-saudara. Sehingga Yesus Kristus di dalam ayat di sini satu perkataan yang penting, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Kalimat pertama saja kita membaca, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Nah saudara-saudara, semua pada waktu dibandingkan dengan ayat ini menyatakan kekurangan mereka. Mereka memberikan pengajaran mungkin banyak yang baik. Mereka memberikan pengharapan arah mungkin ada baiknya. Tetapi pada waktu keselamatan, penebusan, dia menjadi seru ujian. Semua tidak ada keselamatan, tidak ada penebusan. Di sini kita melihat Yesus mengadakan satu kalimat yang eksklusif. Akulah pintu itu. Ini bahasa Greek-nya berarti pintu satu-satunya. Akulah pintu. Ini singular. I am the door, bukan doors. Aku pintu satu-satunya. Barang siapa yang masuk kepada aku, dia akan diselamatkan. Di sini penebusan dieksklusifkan di dalam diri Yesus Kristus. Nah saudara-saudara, kita melihat dengan jelas di sini Kristus mengatakan dia adalah gembala yang satu-satunya. Semua yang melayani Tuhan, semua yang datang kepada umatnya harus datang melalui Kristus, harus memberitakan Kristus, dan harus membawa manusia kepada Kristus. Itulah tujuan dan itulah seru ujian dan batu emas untuk setiap orang yang melayani Tuhan. Jika kita berani mempasang palang gereja, biar kita pikir lebih jelas lagi, apakah kita membawa manusia kepada Kristus? Jikalau kita mempasang satu palang gereja, apakah betul Kristus menjadi pemelihara total di dalam umatnya? Jikalau kita memasang palang gereja, apakah mereka mendapatkan rumput yang sungguh-sungguh hijau, sungguh-sungguh subur, sehingga rohani mereka mendapatkan suatu pemeliharaan yang sungguh-sungguh? Saudara-saudara, dengan ujian-ujian ini kita melihat Kristus sudah memberikan sesuatu kunci, di mana gereja yang palsu atau gereja yang tidak berfungsi sungguh-sungguh akan gugur pada sendirinya. Dengan kunci ini kita melihat semua yang tidak mengajar ajaran kristologi yang benar harus dicap dan diberikan sesuatu tanda mereka bukan gereja yang sejati. Inilah konsep yang penting, sehingga pada waktu zaman reformasi, orang-orang yang dikucilkan, excommunicated people, mereka tidak minder, mereka tidak kehilangan, mereka tidak terpencar. Mereka tahu mereka milik Tuhan, bukan karena diterima atau dibuang. Mereka milik Tuhan bukan karena diakui atau tidak.
Mereka milik Tuhan karena mereka domba-domba Tuhan yang dipelihara oleh Tuhan. Dan akar mereka bukan tumpang tangan dari seorang. Akar mereka adalah berfondasi yang ditetapkan Tuhan sebelum dunia diciptakan. Ini penting sekali. Akulah pintu. Dan Tuhan Yesus berkata, dombaku mengenal suara. Kalimat ini saya sangat terharu. Dan saya akan membagikan kalimat ini dengan pengertian yang minta saudara perhatikan dengan baik-baik. Saudara seumur hidup menjadi orang Kristen harus belajar mendengar suara Tuhan. Jangan mendengar suara manusia. Saudara sepanjang hidup menjadi orang Kristen harus belajar supaya telingamu itu begitu terbiasa dan bisa begitu peka membedakan ini suara Tuhan atau tidak. Karena dombaku mengenal suara, dan aku memanggil mereka dengan nama mereka satu persatu. Di sini kita melihat hubungan itu bukan secara kolektif. Hubungan itu harus secara individu. Tidak bisa mengatakan saya masuk gereja itu diselamatkan, saya ikut selamat sama-sama. Tidak bisa kata saya ikut akan orang itu, pendeta itu anggotanya, saya akan diselamatkan sama-sama dengan dia. Tidak. Tuhan akan memanggil dombanya dengan nama mereka. Tuhan panggil mereka by their name, I call them. Satu persatu. By their name, I call them. Dia memanggil nama karena dia mengenal. Saudara-saudara, biar kita mempunyai suatu hubungan pribadi yang dipupuk secara sehat sepanjang kita menjadi orang Kristen. Biar kita mempunyai suatu pengertian aku dengan Tuhan, Tuhan dengan aku. I and thou fellowship, I and thou relationship. Tuhan itu Tuhanku. Aku berdoa kepada dia bukan hanya dengar orang lain berdoa. Aku berdoa kepada dia, aku meminta kepada dia karena dia itu Tuhanku. Dia kesulitan, dia yang menolong aku. Dia gembalaku, aku domba. Saudara-saudara, adakah engkau sudah memupuk sesuatu kebiasaan, sesuatu relasi individumu berhubung dengan Tuhan? Sudahkah engkau mempunyai pengalaman engkau sendiri mengenal Tuhan? Saudara-saudara, dan pengenalan itu dipupuk sehingga sampai satu hari engkau dengan jelas dengar satu khotbah, engkau tahu ini suara Tuhan atau bukan. Kalau engkau sudah sampai pada tahap itu, engkau mempunyai satu kestabilan luar biasa. Saudara-saudara, waktu itu engkau masuk ke dalam kandang Tuhan, di dalam kerajaan Tuhan yang melebihi, lebih tinggi daripada perbedaan-perbedaan denominasi, perbedaan-perbedaan golongan-golongan gereja. Saudara-saudara, kita semua ingin menjadi persaudaraan yang tidak pandang engkau dari gereja mana. Tapi bukan hanya ide saja. Ide itu harus dikaitkan dengan fakta. Fakta apakah? Yaitu ajaran kristologi benar tidak. Hanya kita bersatu, ayo bersatu, tidak peduli dari mana. Akhirnya ajaran karuan semua bersatu, itu bahaya. Saya tidak melawan bersatu. Bersatu berdasarkan ajaran yang benar. Amin. Bersatu bukan bersatu asal bersatu. Itu union. Itu bukan unity. Union without unity is useless. Saudara-saudara, kita bersatu berdasarkan apa? Bersatu berdasarkan ajaran kristologi yang benar. Bersatu berdasarkan dia semua mempunyai sesuatu pengalaman, dikenal oleh Tuhan dan tidak mengenal suaranya. Bersatu dengan sesuatu keadaan, kita semua mengikut Tuhan dan semua berada di bawah pimpinan dia. Sehingga di situ persatuan menjadi berarti. Bukan persatuan hanya bikin rame-rame saja. Akulah pintu, akulah gembala. Gembala itu ikut aku dan aku memanggil nama mereka dan mereka mengenal suaraku. Itu hubungan begitu bagus. Hubungan antara setiap individu dengan Kristus jelas. Hubungan antara manusia dengan manusia jelas. Hubungan antara kita semua dengan ajaran itu jelas. Karena kita sudah begitu terbiasa dengan dengar suara. Saudara-saudara, orang yang memupuk seni pendengaran dengan telinga selalu bertahap-tahap. Saya ambil contoh. Di Indonesia banyak orang kalau ada uang mau beli sound system yang bagus. Lalu tanya, speaker apa yang paling bagus ya? Amplifier apa yang paling bagus? Karena apa? Karena dia mempunyai uang. Lalu engkau bilang Infinity bagus, atau Quad bagus, atau Bose bagus, atau apa bagus. Nah, dia beli yang paling mahal. So itu beli
Dia mau bikin bass paling besar, bikin treble paling besar, sampai gendengnya dansa-dansa. Begitu, sudah dia wah hebat. Lalu dia dengar temannya mempunyai lebih baik lagi, mulai adu dia. Wah, bassnya besar mana ya? Tapi orang-orang itu cuma dengar bassnya, dengar treble-nya, belum dengar musiknya. Tetapi saudara-saudara, lambat laun bukan dengar bassnya besar, tau. Hebatnya, berapa wattnya? Wah tuh luar biasa, sampai itu kuping saya hampir pecah. Wah, suaranya keras, bisa berapa punch? Wah, ini berapa dB, ini berapa keras? Tidak, pelan-pelan dia mau dengar, ini musik apa? Ini musik abad apa? Ini siapa punya? Mengapa begini? Apa yang dilukiskan? Lalu dia mengatakan kapan dia mengkompuskan musik ini dengan jiwa mau mencetuskan apa? Dengan itu pelan-pelan dia baru tahu apa itu dengar suara. Dengar khotbah juga demikian. Pertama-tama kita, yang semangat luar biasa. Kebetulan Stephen Tong semangat, jadi engkau datang. Tapi itu bukan tujuan saya. Saudara-saudara, setelah engkau dengar semangat, dengar lagi sesuatu. Akhir, ini ajaran benar. Nah, ini betul-betul dari Tuhan. Mari kita menyaring-nyaring dan sehingga kita akhirnya bisa mengerti sesuatu seperti apa yang dituntut dari Tuhan. Dombaku mendengar suara. Dombaku mengerti suara. Saudara, sudahkah sampai satu tahap seorang berkhotbah sengaja beberapa kalimat salah besar, selesai khotbah engkau langsung tahu salahnya di mana? Sudah. Itu kepekaan telinga. Itu harus dididik. Harus dibiasakan. Nah, kita kalau mendengarkan khotbah hanya dengan semangatnya saja, kita belum domba Tuhan. Kalau kita ikut kebaktian hanya ikut rame-rame saja, kita hanya mempunyai sesuatu suasana penghiburan yang berpelang agama, belum kita beriman sungguh di dalam Tuhan. Satu kali seorang dari Amerika berkhotbah di Jakarta tahun 1900 kira-kira 67. Yesus bisa mati, tetapi Kristus tidak bisa mati. Haleluya. Pada waktu Yesus mati, Kristus membangkitkan dia. Puji Tuhan. Waktu saya mendengarkan kalimat itu, saya tahu ini gawat. Yang paling gawat pengkhotbahnya gawat. Yesus bisa mati, Kristus tak bisa mati. Yesus dimatikan, Kristus membangkitkan Yesus. Jadi Yesus dan Kristus itu satu oknum atau dua oknum? Tak beres. Roma pasal 5 berkata, Kristus mati bagi kita. Tapi dia berani katakan, Kristus tak bisa mati. Alkitab mengatakan Kristus mati bagi kita. Saya kira orang itu mau mengutarakan sesuatu hal. Sifat manusianya Yesus bisa mati. Sifat ilahinya itu tidak bisa mati. Sehingga sifat manusia itu sudah dibunuh, sifat ilahinya membangkitkan dia. Nah, itu kalimat benar. Dan karena dia tidak mengerti akan ajaran itu secara ketat, tapi mempunyai semangat luar biasa untuk berkhotbah, akhirnya memakai kalimat yang tidak karu-karuan. Saudara-saudara, puji Tuhan. Dan yang ikut Yesus Kristus, akhirnya dijanjikan, aku datang memberikan hidup. Aku memberikan hidup, bahkan memberikan hidup yang berkelimpahan. Domba itu akan mendapatkan hidup kekal, hidup kelimpahan, hidup yang bisa mengutarakan, mengalirkan segala kelimpahan anugerah Tuhan kepada orang lain. Saudara-saudara, bukan saja hidup, tapi hidup berkelimpahan mengalir keluar, lebih dari penuh. Itu arti yang mengikut Tuhan sudah dijanjikan mempunyai hidup yang berkelimpahan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mengenal Kristus? Apakah kita mempunyai pendengaran yang dilatih? Apakah kita mempunyai iman yang sungguh-sungguh? Apakah kita mempunyai fondasi yang betul? Apakah kita masuk melalui pintu yang satu-satunya? Apakah kita mendengar suaranya dengan jelas? Dan apakah kita mempunyai hidup dan hidup yang berkelimpahan? Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu. Engkau Tuhan yang hidup. Engkau gembala jiwa kami. Engkau yang memimpin kami keluar daripada kesesatan, keluar daripada kebutaan, keluar daripada jalan menuju kebinasaan. Engkau Allah yang mencintai kami dengan penggembalaan yang menyukupi segala kebutuhan kami, dengan ajaran yang senantiasa menggugah kami tentang hal-hal yang kami tidak sadar. Engkau gembala yang baik. Engkau gembala yang mempunyai ladang. Engkau gembala yang menyediakan segala kecukupan dengan rumput-rumput yang subur dan sehat.
Firman-Mu adalah firman yang limpah. Firman-Mu adalah firman yang mencukupi segala kebutuhan kami di dalam mencari kebenaran dan merenungkan akan arti hidup. Engkau Tuhan, Engkau Gembala, Engkau Gembala yang baik. Ajarkan kami untuk berelasi langsung dengan Tuhan. Ajar kami mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Ajar kami mengikut jejak kaki Tuhan. Di mana Engkau berada kami ikut. Di mana Engkau pimpin kami taat. Di mana Engkau pergi kami pergi juga. Tuhan, pimpinan-Mu tidak pernah bersalah. Tuhan, Engkau karena mau mati bagi kami sehingga kami boleh menerima hidup melalui kematian Tuhan dan kebangkitan Tuhan juga. Kami bersyukur. Sekali lagi kami datang mendengar, kami menerima sebagian dari firman-Mu yang indah. Beri kekuatan kepada kami untuk mengikut Tuhan dengan baik. Jika di tengah kami masih ada orang yang berada di luar pintu keselamatan, yang belum masuk melalui Kristus ke dalam kandang yang Tuhan sediakan, kiranya Engkau sekarang juga gerakan hati kami dan pimpin kami. Beri hidup yang baru kepada kami juga. Karena doa dan permintaan serta syukur kami semua ini kami alaskan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus.